semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat ya untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas sifat-sifat himpunan. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang kardinalitas himpunan, kemudian tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Dinotasikan dengan N, jadi huruf N, kemudian dalam kurung nama himpunan. Contohnya, untuk menyatakan kardinalitas himpunan A dinotasikan dengan NA. Kemudian ada contoh lagi. Kita misalkan himpunan P adalah bilangan prima kurang dari 20. Dengan mendaftar anggota P, yang anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, maka kita dapat menentukan kardinalitas dari himpunan P atau dapat menentukan banyaknya anggota dari himpunan P. Banyaknya anggota himpunan P dinotasikan dengan NP sama dengan 8. Jadi 8 itu kita dapat dari menghitung banyaknya anggota himpunan P. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga merupakan anggota himpunan B. Lambang dari himpunan bagian adalah seperti ini, mirip seperti huruf C. Contoh, diketahui himpunan P adalah himpunan yang anggotanya, diketahui himpunan B, himpunan yang anggotanya angka 1, 2, dan 3. Himpunan bagian dari B adalah, yang pertama itu pasti nanti ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi masih ingat kan, himpunan kosong itu simbolnya adalah salah satunya dengan kurung kurawal. Kemudian yang kedua adalah himpunan angka 1. Yang ketiga adalah himpunan angka 2. Yang keempat adalah himpunan angka 3. Kemudian yang kelima adalah himpunan angka 1,2. Yang keenam adalah 1,3. Kemudian yang ketujuh adalah 2,3. Kemudian yang kedelapan adalah himpunan 1, 2, 3. Jadi, himpunan bagian dari B itu ada himpunan kosong, himpunan bilangan 1, bilangan 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, dan 1, 2, 3. Ini yang dinamakan dengan himpunan bagian. Nah, bagaimana jika ada himpunan A yang anggotanya 1, 4, 6, apakah merupakan himpunan bagian dari himpunan B yang anggotanya 1,2, yang anggotanya 1, 2, 3? Apakah merupakan himpunan bagian? Iya, jawabannya bukan. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Berarti A, karena bukan himpunan bagian dari B, berarti nanti huruf C-nya dicoret. Jadi A himpunan C dicoret B. Artinya himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, di sini kita punya himpunan A adalah anggotanya huruf A kecil. Banyaknya himpunan bagian dari A ada 2, yaitu himpunan kosong dan himpunan huruf A kecil itu sendiri. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya itu A kecil dan B kecil. Banyaknya himpunan bagian dari B itu ada 4. Yaitu himpunan kosong, himpunan A kecil, himpunan B kecil, dan himpunan A kecil, B kecil. Kemudian himpunan C itu anggotanya adalah A kecil, B kecil, dan C kecil. Banyaknya himpunan bagian C ada 8, yaitu himpunan kosong, himpunan A kecil,
himpunan B kecil, C kecil, A, B, A, C, B, C, dan A, B, C. Dari yang sudah kita lihat atau kita peroleh, NA atau banyaknya himpunan bagian dari A itu ada 1. Maaf, NA atau banyaknya anggota himpunan A itu kan ada 1. Maka nanti banyak himpunan bagian A ada 2 dari 2 pangkat 1. Kemudian NB atau banyaknya anggota himpunan B itu ada 2. A, B kan? Maka banyaknya himpunan bagian B ada 4 sama dengan 2 pangkat 2. Dan banyaknya anggota C itu tadi kan anggota C anggotanya A, B, C ada 3. Maka banyaknya himpunan bagian dari C itu ada 8 atau dari 2 pangkat 3. Nah, dari ketiga informasi tadi bisa kita simpulkan jika banyaknya anggota himpunan adalah N, maka untuk menentukan berapa banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. Jadi nanti kalau kita punya himpunan D misal yang anggotanya ada 4, berarti nanti banyaknya himpunan bagian dari D itu adalah 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Berarti banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang mempunyai 4 anggota adalah 16. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menentukan himpunan bagian yang mempunyai jumlah anggota tertentu. Jadi, diketahui himpunan C adalah himpunan yang anggotanya A, B, C. Tentukan semua himpunan bagian dari C. Kemudian, himpunan bagian dari C yang mempunyai 2 anggota. Oh, ternyata kurang. Jadi yang A itu adalah diminta untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari C. Yang B diminta untuk menentukan semua himpunan bagian dari C. Kemudian yang C itu diminta untuk menentukan himpunan bagian dari C yang mempunyai 2 anggota. Oke, kita bahas satu-satu dari pertanyaan berikut. Yang A itu banyaknya himpunan bagian. Nah, untuk menentukan banyaknya himpunan, kita kan tadi bisa pakai rumus 2 pangkat N, di mana N ini adalah jumlah anggota himpunan dari C. Nah, kalau kita hitung, jumlah anggota C ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti NC atau jumlah dari himpunan C itu ada 3 atau N-nya 3. Berarti nanti banyaknya himpunan bagian dari C adalah 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. Oke. Nah, yang B semua himpunan bagian dari C. Berarti yang B itu nanti kita daftar semua. Apa saja yang termasuk pada himpunan bagian dari C? Yaitu ada himpunan kosong, kemudian huruf A kecil, himpunan B kecil, kemudian himpunan C kecil gitu ya. Kemudian A, B, kemudian A, C, kemudian B, C, dan yang terakhir adalah A, B, C. Coba kita cek apakah 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti benar ya. Jadi semua himpunan bagian dari C ini yang sudah kita daftar di sini. Nah, untuk pertanyaan yang C, himpunan bagian dari C yang mempunyai 2 anggota. Ya, yang mempunyai 2 anggota mana saja? Kalau di sini kan himpunan kosong tidak punya anggota. Yang ini itu yang mempunyai 1 anggota, begitu ya. Ini 1 anggota. Nah, berarti yang AB, AC, dan BC itu dia yang 2 anggota. Jadi himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota, kemudian yang ini itu himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota. Nah, kalau yang C yang ditanya itu kan yang 2 anggota, berarti ada berapa? 1,
2, 3. Berarti jawaban yang C adalah ada 3 himpunan bagian dari C yang mempunyai 2 anggota. Nah, sebenarnya untuk mempermudah, jadi sebentar ya. Jadi untuk mempermudah kita dalam mencari himpunan bagian, itu nanti kita bisa menggunakan yang caranya nih sudah terlihat ya. Jadi untuk mempermudah kita mencari himpunan bagian yang mempunyai jumlah anggota tertentu, kita akan lebih mudah menggunakan segitiga Pascal. Ada yang masih ingat segitiga Pascal itu seperti apa? Oke. Sekarang kita akan mengingat sedikit tentang segitiga Pascal ya. Oke, kita bareng-bareng untuk menuliskan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu akan dimulai dari angka 1. Nah, kemudian diawali dari angka 1 dan diakhiri angka 1. Pasti diawali dan diakhiri angka 1. Kemudian kita tulis lagi, berarti diawali angka 1, kemudian ini kita jumlahkan. 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian kita tulis lagi 1 diakhiri angka 1. Ya, lanjut lagi 1. Kemudian 1 ditambah 2. 3, 2 ditambah 1, 3, kita akhiri lagi 1. Nah, kemudian ini juga nih, 1 lagi, kemudian 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3 hasilnya 6, 3 tambah 1 hasilnya 4, kemudian kita akhiri angka 1. Nah, bagaimana untuk menggunakan segitiga Pascal ini? Nah, yang baris ini itu adalah untuk melihat yang anggotanya atau anggota himpunannya ada 1. Kemudian yang ini anggota himpunannya ada 2. Kemudian yang ini anggota himpunannya ada 3. Yang ini yang anggota himpunannya ada 4. Coba, ini tadi kan dia yang anggota, yang C itu yang anggota himpunannya ada 3. Benar nggak ya? Himpunan bagiannya ada 8. Coba kita amati. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. Nah, berarti yang anggota himpunannya yang jumlahnya 3, itu kita pakai yang barisan ke ini nih. Nah, coba kita cek ya. Benar nggak ya tadi yang jumlah anggotanya himpunan bagian yang anggotanya 2 itu ada 3? Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, yang di sini itu untuk himpunan kosong, kemudian ini untuk himpunan bagian yang punya 1 anggota, ini himpunan bagian yang punya 2 anggota, ini yang 3 anggota. Berarti tadi yang mempunyai 2 anggota itu ada 3, bener ya? Nah, seperti itu. Untuk lebih memahaminya, sekarang kita akan belajar ke soal yang lebih banyak anggotanya. Jadi, segitiga Pascal itu dipakai untuk ketika nanti jumlah anggotanya yang banyak. Contohnya ini nih, diketahui himpunan P, itu dia anggotanya A, B, C, D. Berarti ada 5 ya. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari P yang mempunyai 2 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Nah, kalau ini kan dia sudah mulai banyak nih. Kalau kita hitung kardinalitasnya atau kita hitung jumlah anggota P-nya, itu nanti NP-nya itu ada 5. Nah, kalau kita mau hitung jumlah himpunan bagiannya, itu kan nanti berarti ada 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dia ada 32. Nah, kalau kita harus mendaftar semua himpunan bagian dari P itu kan terlalu banyak. Nah, makanya untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari P yang mempunyai 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, itu kita pakai segitiga Pascal. Ya, kita ulangi bagaimana untuk menuliskan segitiga Pascal. Kita mau dari angka 1. Kemudian 1 lagi, kemudian 1, 1 tambah 2, 2, kemudian kita tulis 1, kemudian 1 lagi, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1 hasilnya 3, ini 1.
Kemudian 1 tambah 3 hasilnya 4, 3 tambah 3 hasilnya 6, 3 tambah 1 4, ini 1. Ya, lanjut ya. 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, diakhiri lagi angka 1. Nah, coba kita lihat. Tadi yang di sini itu untuk N-nya sama dengan 1. Ini N-nya sama dengan 2. Ini N-nya sama dengan 3. Ini N-nya sama dengan 4. Yang ini untuk N-nya sama dengan 5. Oke, berarti pas ya kita untuk membuatnya. Jadi kita melihat yang sebelah sini. Oke. Nah, yang di sini itu untuk menunjukkan jumlah dari himpunan kosong atau dari himpunan bagian yang anggotanya 0. Ini 0 anggota gitu ya. Yang di sini ini menunjukkan jumlah himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Yang ini memiliki 2 anggota. Yang ini himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Kemudian ini memiliki 4 anggota. Dan ini adalah menunjukkan himpunan bagian yang mempunyai 5 anggota. Nah, berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan. Berapa ya yang memiliki 2 anggota? Berapa yang memiliki 2 anggota? Oke, jawabannya 10. Yang memiliki 3 anggota, 10 juga. Yang memiliki 4 anggota ada 5. Oke. Kalau kalian pengen ngecek, bener nggak sih semua ini kalau kita jumlahkan hasilnya 32 gitu ya? Ayo kita cek. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 10, 16. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 5, 31. 31 tambah 1, 32. Berarti benar ya, sesuai dengan jumlah himpunan bagian kalau kita menggunakan rumus 2 pangkat N. Nah, kemudian kita akan belajar himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa itu adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi jika diketahui himpunan A, himpunan kuasa dari A adalah semua himpunan bagian dari A. Lambang himpunan kuasa dari A adalah PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari A adalah NPA. Jadi himpunan kuasa itu adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Oke, sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kita kali ini. Untuk untuk sifat-sifat himpunan akan kita bahas lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.